Perkenalkan, nama saya Ira Nadira, NIM Dodo1611003 dari kelas E3. Di sini saya akan membahas mengenai analisis bauran pemasaran 7P pada PT Mayora Indah. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu profil dari PT Mayora Indah. PT Mayora Indah Tbk atau Perseroan merupakan perusahaan bisnis produk konsumen di Indonesia yang menghasilkan produk inovasi olahan makanan dan minuman yang didirikan pada tanggal 17 Februari 1977. Nah, perusahaan ini berdomisili di Tangerang dengan target market wilayah Jakarta dan sekitarnya. Nah, selanjutnya yang akan saya bahas mengenai analisis bauran pemasaran 7P pada PT Mayora Indah. Yang pertama di sini yaitu produk. PT Mayora Indah memproduksi dan memiliki 6 divisi yang masing-masing menghasilkan produk yang berbeda namun terintegrasi. Divisi tersebut diantaranya yang pertama divisi biskuit meliputi Biskuit Roma, Danisa, Royal Choice, Better, Sle Olay, Roma Sari Gandum, Roma Sari Gandum Sandwich, Coffee Joy, dan Cheese Crisp. Yang kedua yaitu divisi kembang gula atau permen yang meliputi Kopiko, Tamarin, dan Kiss. Yang ketiga divisi wafer seperti Astor, Beng Beng, dan lain-lain. Keempat divisi coklat seperti Coki-Coki. Yang kelima minuman seperti kopi dan air mineral. Dan yang terakhir divisi makanan sehat seperti Energen Cereal, Energen Oat Milk, dan Energen Go Fruit. Yang kedua yaitu place atau tempat. Dengan penjualan yang tinggi, PT Mayora menggunakan distributor untuk mendistribusikan produknya ke semua konsumen yang dapat menjangkau pasar dengan sangat luas. Saat ini, PT Mayora memiliki lebih dari 5 distributor yang ada di Indonesia maupun di luar Indonesia. Yang ketiga yaitu promotion atau promosi. Nah, untuk lebih mengenalkan hasil produksi, PT Mayora melakukan promosi melalui berbagai media dan secara aktif mendirikan stand di berbagai daerah dan di berbagai kegiatan yang sekiranya dapat menarik minat konsumen terhadap hasil produksi perusahaan. Nah, media yang digunakan oleh PT Mayora ini diantaranya yang pertama berita, yang kedua acara, yang ketiga video atau foto, dan yang terakhir iklan. Selanjutnya yang keempat yaitu proses. Dengan memiliki proses bisnis yang terstruktur, membuat PT Mayora Indah lebih cepat dan efektif dalam mengambil keputusan sehingga produk mereka pun lebih cepat dan tepat sampai ke konsumen. Yang kelima, price atau harga. Penetapan harga dari PT Mayora Indah ditentukan dari rata-rata daya beli konsumen atau consumer buying price. Nah, sebagai hasilnya, penetapan harga dimulai dengan menganalisis kebutuhan konsumen dan persepsi nilai mereka dan harga kemudian ditetapkan untuk menyamai nilai anggapan konsumen. Yang keenam yaitu physical evidence atau bentuk fisik dari PT Mayora. Salah satunya merupakan lingkungan. Lingkungan dari PT Mayora ini sangat luas, bersih, nyaman, serta lokasinya sangat strategis dengan rumah warga sehingga menyebabkan para pekerja atau pegawai merasa nyaman dengan lingkungan tersebut. Yang kedua yaitu fasilitas yang meliputi sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana dari PT ini sangat memadai seperti mobil truk untuk kegiatan ekspor dan impor. Dan yang ketujuh yaitu people. People atau orang di sini yang dapat mengambil peran dalam PT Mayora. Di antaranya employees atau karyawan, yang kedua manajemen, dan yang ketiga customer service. Selanjutnya yang akan saya bahas yaitu segmentasi pasar dari PT Mayora. Nah, di sini terdapat dua segmentasi. Yang pertama, segmentasi geografis. PT Mayora mengelompokkan segmen pasar berdasarkan pasar domestik. Pada segmen pasar domestik, dilakukan pengembangan ke semua wilayah, mulai dari desa, kabupaten, serta kota.
Sedangkan untuk pengembangan pasar internasional, PT Mayora lebih berfokus pada segmen pasar dengan penduduk yang padat seperti Cina, Thailand, dan Vietnam untuk meloloskan pasar. Yang kedua yaitu segmentasi demografis. PT Mayora Indah tidak membuat segmentasi berdasarkan usia, penghasilan, atau kalangan spesifik. Namun PT Mayora ingin agar produk mereka dapat dikonsumsi dari berbagai latar belakang, pendidikan, usia maupun gender. Selanjutnya yang akan saya bahas yaitu positioning. PT Mayora merupakan salah satu perusahaan fast moving consumer goods di Indonesia. Untuk menjadi perusahaan yang baik, diperlukan strategi positioning. Nah, di sini terdapat dua positioning. Yang pertama, berdasarkan produk. PT Mayora menggunakan strategi ini berdasarkan fakta di mana anak Indonesia memiliki nilai mutu gizi pangan yang rendah. Untuk memenuhi kebutuhan mereka, PT Mayora melakukan branding terhadap energen guna untuk memenuhi kebutuhan anak Indonesia. Yang kedua yaitu positioning berdasarkan harga dan kualitas. PT Mayora memilih untuk menggunakan harga yang terjangkau untuk menjangkau semua konsumen. Ini terbukti dengan produk andalan konsumen. Terbukti dengan produk andalan mereka yang menjadi market leader seperti Migelas, Kopiko, Roma maupun Beng Beng. Selanjutnya yaitu target pasar. PT Mayora menargetkan beberapa segmen konsumen. Misalnya, mereka mengembangkan produk yang dapat melengkapi nutrisi dan gizi seperti Roma Mari Susu, Roma Sari Gandum, dan Energen. Selain itu, mereka menargetkan beberapa produk mereka untuk pasar dewasa dengan menciptakan produk sebagai produk sarapan keluarga seperti Roma Kelapa. Demikianlah hasil presentasi saya mengenai analisis bauran pemasaran 7P pada PT Mayora Indah. Sekian dan terima kasih.